Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat beriringan salam semoga curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di video kali ini saya ingin menyampaikan mengenai tentang belajar bahasa Arab adalah suatu kebutuhan bagi seorang muslim. Nah, perlu diketahui ada beberapa poin ya mengenai tentang pembelajaran bahasa Arab yang merupakan suatu kebutuhan bagi seorang muslim. Nah, yang pertama, kenapa dikatakan sebagai kebutuhan? Yaitu banyak ibadah mengharuskan menggunakan bahasa Arab. Semisal bacaan sholat, zikir, haji, niat puasa, serta doa-doa keseharian. Nah, seorang muslim dalam mempelajari bahasa Arab adalah suatu kewajiban kifayah. Bahkan sebagian ulama menghukuminya sebagai fardu ain. Imam Syafi'i aja pernah berkata yang artinya wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab dengan sekuat tenaga agar bisa menjalankan yang wajib. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kebutuhan yang kedua, kenapa disebutkan sebagai kebutuhan? Karena Al-Quran adalah kitab suci, mukjizat yang sempurna, sebagai pedoman utama dalam sebuah aspek kehidupan, mulai dari urusan makanan, pakaian, pernikahan, pergaulan, sanksi hukum, pendidikan, hingga politik sekaligus, semua ada dalam Al-Quran. Maka supaya bisa menerapkan Al-Quran pada seluruh aspek yang tadi, maka diperlui atau harus dikuasai ilmu bahasa Arab. Lebih-lebih jika dia seorang mujtahid yang menggali hukum-hukum syara dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu alasan yang kedua. Terus untuk selanjutnya, nah, yang ketiga merupakan kenapa disebutkan bahasa Arab itu suatu kebutuhan? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa istimewa. Menurut seorang ulama yang bernama Muhammad Husain Abdullah, bahasa Arab memiliki 3 potensi istimewa. Yang pertama, potensi berpengaruh. Hal ini kita rasakan saat melafalkan setiap huruf dalam Al-Quran. Pada saat kita membaca Al-Quran yang mengabarkan azab atau hari kiamat, makhraj huruf-hurufnya terasa berat di dada. Semisal pada Al-Quran surat Al-Zalzalah. Dengan membaca Al-Quran, meskipun tidak paham artinya, bisa mempengaruhi perasaan dan jiwa. Nah, yang kedua, potensi yang kedua yaitu meluas. Nah, saat Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, mampu menyelesaikan berbagai masalah yang muncul pada aneka bangsa dengan segala bahasanya. Nah, hal ini dilakukan dengan proses ijtihad. Seorang mujtahid akan mentransfer bahasa asing ke dalam bahasa Arab dengan memasukkannya pada wazan sesuai ilmu nahwu dan shorof atau tata bahasa Arab. Dengan cara tersebut, maka seorang mujtahid akan mudah menentukan hukum atas permasalahan yang baru. Lebih menarik lagi, bahasa Arab juga kaya kosakata. Nah, potensi yang ketiga menurut beliau adalah menyebar. Artinya bahasa Arab mudah sekali dipelajari seiring dengan penyebaran Islam dan Al-Quran. Nah, ini sumbernya dari studi dasar pemikiran Islam karya Muhammad Husain Abdullah. Nah, jadi bahasa Arab ternyata merupakan suatu kebutuhan
karena bahasa yang pernah dipakai saat ini yaitu tentunya bahasa asing ya, salah satunya bahasa Arab. Jadi untuk kita sebagai seorang muslim itu dituntut untuk mempelajari bahasa Arab, bahkan menguasai bahasa Arab, agar kita senantiasa agar senantiasa mudah untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, termasuk ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Nah, itu beberapa alasan kenapa bahasa Arab itu merupakan bahasa yang dibutuhkan atau bahasa kebutuhan. Mungkin sekian video yang saya bisa tampilkan. Semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.